Shalom semua. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang dibacakan dengan luar biasa tadi, yaitu dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Sekarang mari kita renungkan firman Tuhan itu. Kita akan mulai dari tujuan Paulus melakukan 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Tujuannya ada di ayat yang ke-23. Saya bacakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tujuannya adalah supaya Paulus mendapat bagian dalam Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik dari Tuhan akan Yesus Kristus. Mengapa Injil? Di Roma pasal 1 ayat 16, Paulus menulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekarang mari kita jabarkan tujuan Paulus itu. Di ayat 19, Paulus menulis, ia ingin memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20, memenangkan orang-orang Yahudi. Masih ayat 20, memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, memenangkan mereka yang lemah. Masih ayat 22, memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Sekarang bagaimana cara Rasul Paulus mencapai tujuan itu? Mari kita lihat di ayat 19. Paulus menjadikan dirinya sendiri menjadi hamba. Ayat 20, menjadikan dirinya sendiri seperti orang Yahudi. Masih ayat 20, menjadikan dirinya sendiri seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, menjadikan dirinya sendiri seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, menjadikan dirinya sendiri seperti orang yang lemah. Masih ayat 22, menjadikan dirinya sendiri menjadi segala-galanya. Di dalam melakukan strateginya tadi, Paulus berpegang pada prinsip. Prinsip itu adalah dari ayat 19, Paulus bebas terhadap semua orang. Dari ayat 20, Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Masih dari ayat 20, Paulus hanya hidup di bawah hukum Kristus. Dari ayat 23, Paulus hanya melakukan semua karena Injil. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana semua ini di dalam kehidupan kita sehari-hari saat-saat sekarang. Kita lihat dari ayat 23 tadi, yaitu tujuan Paulus melakukan yang semua tadi itu. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalam Injil. Supaya Paulus mendapat bagian dalam Injil. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Paulus, maka supaya kita mendapat bagian dalam Injil. Bagian apa? Di dalam Injil ini itu termasuk satu buah Injil, yaitu keselamatan, yaitu buah-buah Roh Kudus seperti kasih, damai sejahtera, sukacita. Dua, kasih karunia Tuhan. Lalu bagaimana cara kita mencapai tujuan itu? Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Di ayat 19, Paulus menunjukkan dia menjadi hamba. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, menjadi hamba adalah menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang mau melayani. Ayat 20, di mana Paulus mengacu menjadi seperti orang Yahudi. Dalam hal ini yang dia acu adalah kebudayaannya. Artinya kalau kita mau menghidupi Injil, maka di dalam kita berinteraksi dengan orang, kita perhatikan kebudayaannya. Kita buka pikiran kita terhadap dan kita menerima kebudayaan dan tradisi dari orang yang kita hadapi.
Masih dari ayat 20, seperti yang dilakukan Paulus kali ini pada saat Paulus mengatakan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Paulus mengacu kepada agama. Paulus mengacu kepada kepercayaan. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Paulus, maka kita di dalam berinteraksi dengan orang, kita akan membuka pikiran kita terhadap, atau kita akan menerima kepercayaan dari orang-orang yang kita berinteraksi dengan, termasuk aturan-aturan keagamaan dari orang yang kita berinteraksi dengan. Atau bahkan orang-orang yang tidak punya aturan-aturan agama, bahkan orang yang tidak percaya pada agama. Kita harus mengerti, harus membuka pikiran kita terhadap mereka itu dan menerima mereka itu. Nah, dari ayat 22, Paulus mengatakan menjadi seperti orang yang lemah. Di dalam prakteknya, kita sehari-hari kita harus bisa mengerti dan tidak menghakimi orang-orang yang Paulus katakan sebagai orang-orang yang lemah tadi. Tapi di dalam melakukan semua itu kita harus ingat prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Paulus. Dan prinsip-prinsip itu juga harus kita pegang teguh. Dari ayat 19 kita tahu bahwa prinsip Paulus adalah bebas terhadap semua orang. Bebas dari orang Yahudi, bebas dari orang yang lemah, bebas dari keterikatan hukum Taurat, bebas dari... Jadi Paulus hanya terikat pada Kristus. Itulah sebabnya dia katakan di ayat 19 dia bebas dari semua orang. Karena dia hanya terikat pada Kristus. Dari ayat 20, di situ Paulus mengatakan dia sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia hidup di bawah hukum Kristus, yaitu di ayat 20. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, kita mau mengikuti Paulus, kita hanya berada di bawah hukum Kristus, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan ayat 23, Paulus mengatakan, aku lakukan karena Injil. Sekarang kita lakukan semua itu karena kita menghidupi Injil. Jadi demikianlah renungan firman Tuhan untuk hari ini. Nah sekarang, kita tahu bahwa berkat dan mujizat Tuhan dalam kehidupan itu dialami oleh mereka yang taat pada firman Tuhan. Dialami oleh kita-kita yang taat pada firman Tuhan. Yang dalam konteks renungan firman Tuhan kita kali ini adalah menaati 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Kita belajar dari Rasul Paulus tadi, yang mana sudah kita renungkan, yaitu kita mau menaati firman Tuhan, jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang mau melayani, yang siap sedia untuk melayani. Jadilah orang yang membuka pikiran terhadap dan menerima kebudayaan dan tradisi orang-orang di mana kita berinteraksi dengan orang-orang itu. Jadilah orang yang membuka pikiran terhadap dan menerima kepercayaan dan aturan keagamaan, atau bahkan terhadap orang-orang yang tidak beragama di mana kita berinteraksi dengan orang-orang itu. Dan jadilah orang yang mengerti dan tidak menghakimi orang lain. Dan di dalam melakukan itu, jangan lupa prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Paulus. Prinsip-prinsip itu juga harus kita pegang teguh. Yaitu kita hanya terikat pada Kristus. Yaitu kita hanya mengikuti aturan-aturan Alkitab. Yaitu kita hanya melakukan semua itu untuk menghidupi Injil. Dan kalau kita melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, yang sudah dicontohkan oleh Rasul Paulus tadi, dan kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah ditunjukkan oleh Paulus yang adalah dari firman Tuhan tadi, maka atas karunia Tuhan, atas berkat dari Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus, berkat dan mujizat Tuhan yang adalah buah dari Injil, yaitu keselamatan, yaitu buah-buah Roh Kudus, termasuk sukacita, kasih, damai sejahtera, yaitu kasih karunia Tuhan. Semua itu akan menjadi kehidupan kita. Sekarang mari kita lihat
di keluarga kita saja dulu kita lihat. Apakah di keluarga kita memperoleh berkat dan mujizat Tuhan yang berupa damai sejahtera, yang berupa sukacita, yang berupa kasih antara suami dan istri, antara ayah ibu dan anak-anak, antara adik dan kakak di dalam keluarga kita saja dulu. Kalau misalkan di antara keluarga kita yang kita ambil sebagai contoh, kasih, damai sejahtera dan sukacita di dalam keluarga kita saja masih belum seperti yang kita tahu bagaimana Tuhan mau memberkati kita dengan kasih, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Maka mari kita bertanya, apakah kita sudah menghidupi firman Tuhan yang dicontohkan oleh Paulus tadi? Apakah kita sudah rendah hati melayani satu sama lain? Apakah kita sudah rendah hati terhadap istri kita sendiri, terhadap anak-anak kita sendiri? Pada saat kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf dengan kerendahan hati. Apakah kita sudah melayani istri kita, melayani anak-anak kita dengan setulus hati? Apakah di dalam kita menghadapi anak-anak kita, istri kita, apakah kita sudah membuka pikiran kita dan menerima apa yang ada di dalam hati mereka? Apakah kita sudah tidak menghakimi mereka? Apakah kita masih menghakimi mereka? Apakah kita bisa mengerti mereka? Dan di dalam melakukan itu, apakah prinsip-prinsip yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus tadi, yaitu hanya terikat pada Kristus, berpegang dan berdasarkan Alkitab, dan semuanya adalah untuk menghidupi Injil, menjadi bagian daripada kita berkeluarga? Kalau semua itu tadi, seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan keluarga kita, maka atas berkat Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus, berkat dan mujizat Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu. Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh bukan hanya mendengar dan mengerti firman-Mu, tapi kami boleh juga melakukan firman-Mu, Bapa di surga, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kami menghidupi Injil-Mu, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau berkati secara luar biasa di dalam kehidupan kami. Semua itu untuk kemuliaan-Mu saja Bapa di surga dan kebesaran kerajaan-Mu saja Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.